Perjalanan menuju masa depan. Kamu lapar. Makanan siap dikirim dari langit, hitungan menit. Kamu bisa naik taksi, disetirin robot tak berwujud. Kayak ini tuh cuma di film, tau gak sih? Gila. Dan ternyata nyata. Welcome to China! Lagi males gerak, biar robot ini yang dorong kakimu tetap melangkah. Ngapain lama mikir? Ada AI, kita gampang hanya mengikuti. Manusia versus robot. Wah, curang. Saksikan kemajuan Cina dari ribuan tahun lalu hingga kini hidup melaju seperti di tahun 2070. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dikorbankan demi menerima semua kemudahan ini? Selamat datang di masa depan. Jangan sampai kamu ketinggalan. Lah, kok jadi gini? Pagi, hari ini kita mau ke dunia super futuristik. Robot bertebaran di mana-mana, kereta ratusan kilometer per jam, dan dunia AI. Dan kita mau lihat nih, apakah kecanggihannya justru membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat? Atau malah sebaliknya, malah jadi males. Mari kita investigasi. Welcome to China. Ini 8 derajat pakai kayak gini. Kita belanja paket, guys. Tuh, 1 dus. Terus paketnya diantar ke kamar pakai apa? Pakai robot ini. Sebelum kulineran di negara canggih ini, kita timbang dulu ya. 51,53. Banyak yang request, suamiku juga timbang, ya kita timbang. Berapa deh? 98,6. Ya. Hihihi. Selamat pagi dari Beijing. Hari ini kita pertama mau ke Great Wall of China sebelum kita menjelajahi perobotan dan AI. Sebelum ke masa depan, kita jelajahi dulu masa lalu. Yuk. Great Wall of China itu banyak pintu masuknya, guys. Kita masuknya dari Mutianyu karena lebih sepi dan pemandangannya lebih bagus karena jauh dari perkotaan. Kirain udah sampai, ternyata masih naik bis. Setelah naik bis, kita mau naik cable car. Tapi kok aku malah di-prank sama suamiku ya? Kita harus berdiri di sini. Langsung duduk. Ini kakinya kok gini teh? Aku kok prank. Gak apa-apa dah, ini gak bahaya dah. Kamu jangan goyang-goyang terus. Aku denger cable car ya kebayangnya ruangan tertutup sih. Ini beneran gak di briefing, berasa naik roller coaster. Ini kita di New Seven Wonders of the World. Woo! Semangat! Aku berani-beraniin soalnya pemandangannya bagus sih. Tapi ini gak rekomen buat yang takut ketinggian ya. Tuh, kakiku aja gini, lihat. Ih, kalian lihat aja dari video yang takut ketinggian. Kamu jangan goyang-goyang ini. Nah. Loh. Yeay, udah mau sampai nih. Bahkan udah mulai kelihatan loh. Tapi aku kapok naik ini. Jangan sampai turunnya naik ini lagi ya. Terus tiba-tiba
Ini kalau kakinya telah diangkat dikit aja bisa kebentur beton. Ini orangnya sampai lebay teriak-teriak. Gila, kaget aku. Mau deh, nggak mau. Aku kira kabel karnya ini loh guys, ternyata malah gini. Ya aku nggak mau beritahu, aku kira naik kabel kar biasa. Sampai di atas pemandangannya benar-benar bagus kayak kamu masuk ke lukisan zaman dulu. Temboknya tinggi, ini bikinnya zaman bahula loh. Jadinya semegah ini sampai aku ngerasa aku ini cuma satu manusia yang kecil banget. Ini ya, kalau kamu nggak fitness, nggak melatih kekuatan kaki, udah pasti susah kesini. Tembok Cina ini dibangun 2000 tahun lebih guys, dan membentang 21.000 kilometer. Bayangin, 2000 tahun lalu loh bangunnya. Gak ada alat keras, alat berat, gak ada semua. Great Wall ini bukan sekedar tembok, tapi simbol gaya berpikir orang Cina yang ambisi, cepet, tak, dan segede ini. Kalau cara mereka bangun tembok 2000 tahun lalu aja segila ini, bagaimana dengan cara makan mereka yang modern saat ini? Kita investigasi lagi. Menurut sejarah ada kurang lebih 800 perang guys di sini. Nih ya, memang sebelum menjelajah robot-robot dan AI, aku mau kesini dulu, tempat yang katanya proyek paling ekstrim sepanjang sejarah manusia. Ini nih towernya, terus tangganya ya setipis ini. Makanya bentuk otot kaki biar kuat. Wow, kelihatan. Gila. Ada kucingnya. Kucing. Ini loh kucingnya siapa sih? Push. Nyong nyong. Nyong. Nyong nyong nyong. Loh, ini temenku. Loh. Takut sama kucing hitam. Kucing Oyen kalah. Ini dia pikir dia Spider-Man, padahal lebih mirip Kung Fu Panda. You fit right in. Yes. Dulu pas zaman perang yang lewat sini bukan cuma manusia guys, tapi juga kuda dan pasukan. Bahkan ada yang cukup untuk 5 kuda jejeran. Dingin tapi panas terik. Ini udah olahraga tanpa fitness. Udah capek-capek naik tangga, pulang aku di-prank lagi sama suamiku. Bener sih bukan naik yang menakutkan tadi, tapi kok kayak lebih ekstrim ini. Gak tahu bisa tadi. Wah, ini ternyata nyenengin banget. Kayak turun perosotan zaman TK dulu. Loh, kok aku miring ya? Aku kok miring? Si. Aku miring ya? Banter-banter. Kok gak bisa deh? Aku kurang berat, gak bisa maju-maju. Aduh. Aku sampai harus didorong sama suamiku yang beratnya hampir 100 kilo. Stop. Nah, macet kayak Jakarta. Aku rekomendasiin kalian pakai tobogan ini. Apalagi pas cuaca dingin, anginnya kena muka, rasanya kayak balik ke masa kecil yang bahagia. Mau kemana? Mau makan.
bebek deh. Sini ojek online-nya mewah-mewah guys.位的话，前面还有37桌，预计要等个4个小时左右了。Possible? Maybe 2 hours, okay? Oke, memang 2 hours. Dia ngomong 1 jam 30 menit kembali ya. Tapi suamiku udah cemberut kelaparan. Akhirnya kita melipir ke resto sebelah, walau kayaknya tempatnya lebih mahal sih. Kelihatannya enak guys. Tiap meja yang pesan, selalu chefnya datang, terus motong bebeknya di depan kita loh. Investigasi diet kali ini makanannya beda dari sebelumnya. Karena kita memang di negara yang tidak terlalu mengutamakan kesehatan. Bonusnya enak-enak sih. Wih, sukanya Theo. Wah. Ayo kita susun guys. Ini kulit lumpianya. Jadi cara makannya gini. Beberapa bebek. Timun, daun, wah ada buah-buahannya juga guys. Terus daun bawang, terus dilipat sesuka hati. Ya. Asin, manis, gurih, seger. Terus patty dari si bebeknya. Wah. Ini kulitnya aja setebal ini guys tuh. Waduh, bakal naik berapa kilo ya 16 hari aku di sini. Kulitnya nggak serik sama sekali, langsung melt, langsung leleh di lidahku. Di Beijing ini emang wajib makan bebek packing. Jauh banget sama Indonesia karena ya memang asalnya dari sini. Namanya aja packing. Jadi packing itu adalah nama lama dari Beijing. Ayo Theo buat sendiri, harus mandiri, ayo. Kayak aku tadi. Gampang. Kok bebek semua sayurnya nggak diambil? Gigit half-half. Enak enggak? Ano yang pan? Awkward. Sungai kamu. Enak mana sama di Indonesia? Ini yang jauh sih. Nih, model packing jauh. Tiba-tiba segerombolan cewek-cewek pakai baju tradisional Cina datang sini. Ada apa ya? Oh iya, resto ini ternyata banyak menang award loh guys, rekomendasi. Aku inisiatif ngikutin cewek-cewek tadi buat tahu mereka ngapain dan kemana. Makin lama, makin banyak yang pakai baju tradisional. Dan sampailah aku di sini. Ini Forbidden City guys. Dulunya kerajaan di abad ke-15. Tapi sekarang jadi tempat wisata turis. Dulu ini aksesnya terbatas, makanya namanya Forbidden City, artinya city, kota yang terlarang. Wih, ini sih luas banget. Ini beneran bekas istana kerajaan Cina yang paling utuh dan masih asli. Wah, Ternyata yang tadi masih pintu masuknya loh. Setelah masuk ternyata lebih besar lagi guys. lihat guys. Ini cuma satu area ya, di belakang ada lagi. Totalnya ada sekitar 90 kompleks kerajaan. Tang dulu, ini tuh sebenarnya asalnya dari Cina ya. Untung
muncul sejak dinasti Song abad ke-12. Aslinya pakai buah hawthorn, bukan stroberi. Jujur ya, stroberinya udah manis. Soal sini. Kalau yang kriuk-kriuk itu gula kayak. Terus nggak pakai gula udah manis. Kayak permen katanya. Gak suka deh. Manis. Enak tuh tapi. Kayak permen. Permen stroberi. Kasian guys, dia lagi sariawan. Padahal biasanya suka yang manis-manis gini. Habis dikasihani malah beli sosis. Oh, panas. Katanya sariawan, kok panas-panas langsung dilahap. Panas. Enak pau. Rasanya enak pau. Konsistensinya beda. Itu bebong. Hotel kapok len. Kapok on. Tutup mangga. Hotel kapok. Ini lagi checklist di semua negara. Beraing. Arabica. Ini loh. Beraing. Loh. Apa? Kurang enak. Kurang enak. Terus kita jalan nyari robot canggih. Lah kok nemu ini? Master. Huh? Robo Master. Robot Master. For what? For what? Yes, I saw. Programming robot. No. You can learn programming. Wow. Tain demo robot guys. First impression, aku kira ya jelas ini mainan anak-anak kayak yang dijual di Indonesia. Buat apa tuh? Ini. Sorry. Ya, kalau mainan doang sih gampang. Di Shopee juga ada. Murah lagi. Lah kok ternyata... Oh, it's educational. Wah, ini usaha untuk membuat anak kecil belajar programming sejak usia dini dengan cara yang menarik. Untuk menjalankan robot ini, anak-anak harus belajar programming dulu di komputer, baru mainannya bisa jalan. Need a computer. Oh, need a computer. Terus jalan 50 meter, aku nemu lagi. Apa ini, Len? Oh, AI learning machine deh buat children. Oh, semua buat children ya? Lagi-lagi buat anak kecil, buat orang tua yang mau ngajarin anak kecil. Ini maksudnya guru les? Mungkin satu gini guru les ini lah. Oh iya, yang ngajari anak itu loh. Iya, berarti satu device itu ngajari anak. Baca subtitlenya tadi, ya maksudnya supaya ingetin anaknya itu posturnya bagus ketika belajar. Oh alah, berarti salah satu gitu ya pasti. Masa itu tok? Setelah aku pelajari, bukan cuman itu aja. Ternyata ini alat beneran jadi guru les yang diatur sama AI. Iya guys, jadi ini tuh buat pelajaran anaknya dan dia tuh punya AI, anaknya itu interestnya apa, kemudian dikasih rekomendasi gitu loh, tergantung anaknya. Berarti ini kayak guru. Beli ini kayak beli guru. Guru les yang lebih hebat lagi. Semua bisa. Paling murah 6.000 ya tadi, 6.000 Iya. kali 2.300, 13,8. Terus aku nemu stabilo. Kirain ya buat nandain catatan yang penting kan. Lah bisa-bisanya kok. He's been honored by the Queen of England for his great art achievements. Oh, 他因其伟大的艺术成就而受到 Woi. Ternyata bisa translate ke bahasa lain loh. Bisa sampai 21 bahasa. Gile. 4.4BX8 Pro。 Berguna banget bagi aku yang gak bisa bahasa lain selain bahasa Inggris. AI. Terus jalan 10 meter, nemu Xiaomi.
Terus kok mereka itu jual kacamata hitam ya? Buat apa? Coba. What is this? What is this for? AI classes. Class. Yes, you can Oh. take picture and make video. You can use it to translate. Oh. 我现在跟您讲中文，然后一会儿您耳朵里就能听见英语，它会有大概1-2秒的。 Ini dia ngomong bahasa Cina, tapi aku denger di kupingku bahasa Inggris. Kamu dengar? Oh. Kok bisa ya? Cuman aku yang denger dari kacamatanya. Orang lain gak denger. This is the price. Yeah, this is the price for the sunglasses. You can try use 2 fingers for here, like this. The glass can change. Yes. Hah? Wow. Nice. Okay, cool. Balikin. Ya. Oh. Wah. Gak ada di Indonesia padahal Xiaomi loh. Sama Xiaomi-nya. This is Xiaomi right? Yeah, Xiaomi. What other function? Other function like you can see it can record the speak. Speak. Yes, and it have the AI, so it can make the speak to the language. Bikin tuh loh, apa kayak rangkuman bahasa Inggris. Summarize. Summarize. Ternyata Xiaomi di Cina produknya canggih-canggih loh. Wastafel. Dia punya wastafel loh. Punya wastafel. Tukar hood. Nah, Tukar hood. ini pro banget kayak. Ini kompor tanam deh. Kayak Polytron. Ini, loh. Maksudnya jadi rumahnya itu bisa terintegrasi dengan Xiaomi. Next melipir ke Huawei buatan Cina. Lah kok tiba-tiba masnya ini berubah jadi Harry Potter, mindahin barang pakai Wingardium Leviosa. Terus suamiku cobain. Menurut kalian ini gimmick atau beneran berguna sih? Wah, aku baru tahu Huawei juga produksi mobil. Kirain cuman HP. Tapi mewah banget ya ini. Masuk sini berasa canggih ya walaupun aku Nggak ngerti mobil. Ini ada chargernya ya? Charger. Ini Huawei. jujur bakal bangga banget sih kalau Indonesia punya brand lokal mobil yang sekeren ini. Kalau ada, aku pasti pengen beli. Kapan ya Indonesia punya perusahaan mobil? Stay tune di video ini, bakal banyak robot lebih gila dan gak masuk akal untuk ada di rentang usia hidup kita. Tapi sebelum itu kita jalan-jalan lagi di Beijing. Lihat nih ya, ini trotoar terbesar. Berapa orang bisa lewat sini dan masih rame. Dan lantainya full gini ya, bukan yang jelek gitu, tapi kualitasnya bener-bener memang buat pejalan kaki. Mobil nggak boleh. Tuh sampai sana. Lalu kita cari makanan khas Beijing lagi. Secara iklim, orang Beijing hidupnya dari gandum. Jadi, mie adalah makanan yang lebih lumrah daripada nasi. Antri ini terkenal soalnya. Kita duduk sama orang guys. Oke. Jangan salah, yang makan lokal semua loh, bukan turis. Tuh, mie-nya segini guys. Ini tadi udah aku campur sama black bean paste. Orang lain tuh nggak pesen ini doang ya. Tapi meja lain tuh pesen ini sama lauk. Tapi kita sih nggak kuat kayaknya. Nah, terus ini dicampur-campur guys. Terus diaduk-aduk. Proteinnya literally cuman gini. Iya, ini punya aku. Jadi satu orang dapat 2 guys, lupa aku. Kacang kedelai. Nah, restoran ini masuk daftar Michelin Bib Gourmand. Gak salah, rame banget. Tapi cuman mie dan sayur nih bisa seenak apa coba? Nah, coba.
nasi tapi kok banyak banget ya beban ini. Jadi karena sayurnya macam-macam, jadi krenyesnya pun ada beberapa rasa guys, ada 10 tekstur. Jujur makanan ini karbonnya banyak, sayurnya banyak sih fibernya, tapi proteinnya dikit. Makanannya dempet-dempetan karena ngantri ya. Jujur bagiku agak hambar, kurang asin, aku mau minta kecap asin. Ini tipe mie-nya kenyal, ditambah crunchy-crunchy dari sayurnya. Ternyata tinggal dikit dan aku belum kenyang. Selain makan mie di restoran, nanti aku juga bakal makan mie kiriman dari langit. Kira-kira bakal enak yang mana ya? Ini ya, sok-sokan kenyang tapi habis. Si pembenci sayur dan picky eater tersiksa mau makan mie 12 sayur ini. Hihihi, lihat aja mukanya. Mana yang kayak nggak suka? Ini kamu gak suka? Kok bisa ya ada orang yang nggak tahu apa yang bakal dia gak suka? Untung istrinya chef yang bisa ngapalin dia gak suka dan suka apa. Di sini aku latihan pakai sendok. Soalnya nggak ada sendoknya. Jadi latihan. Makanannya kecil-kecil gini, tapi dikasih sumpit. Di Cina ini hobi manis ya. Oh, thank you. Thank you. Selalu dikasih permen gratis setelah makan di resto. Koleksi Dapat permen ya? Lalu dapat Duh, gak mau ah. Pagi, selamat subuh. Hari ini kita mau pindah ke kota Panda Capital of the World, Chengdu. Ayo guys, let's go. Di kota ini literally kayak manusia dijajah sama panda. Saking gemesnya, aku buat satu video khusus 24 jam terdampar di kota panda. Tungguin next video, wajib nonton ini. Udah dewasa lagi guys, dewasa dulu ya. Aku tuh bingung ya, katanya Cina hidup di masa depan. Ini dia Raja Pandanya. Ayo sekarang kita mau ke mall terbesar. Kamu tahu nggak di mall ini itu ada water park. Bayangin water park guys di mall. Kamu kayaknya butuh semingguan hanya untuk menjelajahi mall terbesar ini. Ini aku udah 24 jam lebih di Chengdu dan habis gini mau ke Chongqing. Nah di Chengdu ini ada khusus videonya 24 jam di Chengdu ya, jadi nantikan. Dan ini aku OTW mau ke stasiun naik kereta yang super duper cepat. Yuk. Ini naik Didi guys, ojek online nih. Bye Chengdu. Aku bakal naik kereta cepat dari Chengdu ke Chongqing itu 350 km per jam guys. Bayangin jarak yang sama dari Surabaya ke Semarang itu bisa ditempuh dalam 1 jam. Karena 350 km cuma 1 jam. Biasanya orang-orang masuk situ ya, lihat tuh. Kita masuk sini. Ini bukan karena kebanyakan duit atau flexing. Kita itu kehabisan tiket ekonomi guys, daripada rugi yang lain mendingan kita pesen yang bisnis aja ya. Tapi seru juga sih, bisa nunjukin ke kalian kita kayak VIP. Wih, ruang check-in-nya khusus. Security check juga beda sama yang lain. Berasa eksklusif guys, padahal kehabisan tiket. Terus masuk VIP lounge yang isinya all you can eat snack and drink. Jauh-jauh bisnis kelas dapat licis nabati. Nggak tahu punyanya siapa, tapi ada di Indonesia.
Koper kita yang gede dibawain sama mbaknya. Gak perlu antri kayak orang-orang ini ya. Sampai orang-orang ini tuh ngira kita Sultan VIP. Siapa ini kok gak pakai antri? Dikira aku K-pop idol jalur khusus. Satu ruangan isinya cuman kita. Ya sekali-kali lah berkat kehabisan tiket bisa bikin video ala Sultan. Nggak ada ini di Indonesia. Ini ada semua repot-repot. Ada satu tombol, Pak. Kamu mana bisa di belakangmu ada koper ya? Loh, dari tadi kamu nggak ada turun, pikiran. Turun. Dan itu ada satu tombol. Yang Ada satu tombol. aku kira yang gerak keras ini ternyata dalamnya. Tombol yang mana sih? Gambar Oh, orang iya sih. tidur. Aku masih. Kan memang aku gaptek. Woi. Nggak tahu. Bubuk. Bye. Selamat datang di Chongqing, kota terbesar di dunia nomor 1, kota cyberpunk, kota futuristik. Let's go. Loh. Ngantri pol. Mau ngantri dah? Ini rekomendasi banget nih, soalnya ngantrinya sampai ngular. Sih. Kita makan di sini aja ya. Ini yang sanceng sauce. Tuh. Panas ini. Panas. Yang berapa? Ini yang murah. 8, 10. Iya. Enak. Tekstur tepungnya nggak kayak bakpao Indonesia, guys. Tekstur tepungnya tuh nggak lengket di gigi sama nggak lengket di lidah. 20.000 sih 8. Tapi mohon maaf ini non halal ya. Iya. Gila, gak nyangka 20.000 rupiah bisa dapat 8 bakpao di luar negeri. Beda sama bakpao Indonesia yang full kukus. Ini ada minyaknya, guys, kayak digoreng luar-luarnya tuh. Enak nggak? Ayo saatnya Po nyobain bakpao. Ini asin, suka kamu. Orang ini disuruh review bakpao kok malah joget-joget. Sisanya 7 bakpao dimakan sama dia. Beneran nih orang jelmaan kungfu panda. Ngopi lagi. Aku lagi jalan-jalan di Chongqing. Biasa ya, kayak negara maju lah, pasti ada gedung tinggi, lantainya luas, areanya luas. Tapi guys, ternyata kita itu ada di lantai 22. Itu beneran lantai dasar yang sesungguhnya, guys. Ini nggak kebayang sih gimana para tukangnya bisa sampai bangun di lantai 22. Terus aku penasaran sisi satunya apa ya kalau ini lantai 22. Masih di lantai 22 tadi ya. Kita jalan sebentar. Di area bagian sini kita jadi lantai 2. Kenapa? Karena gedungnya di lantai situ tuh. Sisi yang ini beneran jalan raya seperti di lantai dasar. Ini kota yang bersap-sap
bercabang-cabang, kota dalam kota kayak mainan game Infinity Castle. Pasti bingung sih kalau kamu ada di kota Chongqing yang terbesar di dunia ini. Berarti ini realnya lantai 21 kan? Nggak tahu. Mungkin ada lantai-lantai yang lain. Kita kan tadi ke sana dan di sana tomongnya lantai 1. Betul, maksudnya. Kalau kita di sana tadi kita naik lift dari kita dari lantai 1 ke lantai 14. Terus di sini kita jadi lantai 22 seketika. Ya itu memang misteri ya. Nanti kita cari tahu lagi. Tapi serius kan kalian ngiranya aku tadi di lantai dasar? Ternyata lantai 22. 22, aduh yang bener dong, 22. Malamnya kita ke lantai 1 dari sisi lantai 22 yang tadi guys. Ini adalah tempat paling ramai di Chongqing saat malam. Di sini aku mau nyamar jadi putri tradisional Cina. Pas lapar, aku kok lihat tahu item-item kayak gini ya. Aku sih pencinta tahu, jadi aku coba lah. Pas nyoba aku dikira warga lokal, jadi diajak ngomong bahasa Cina. 里边走，里边基本上都是好看的。你回去那里走，好看的喽。说什么？走去找家好看的，难听的嘛。 I don't know what is. 我听不懂哦。听不懂啊我。 一边走去，是那里喽，当时好看。 Sampai aku mau review tuh bingung. Intinya tahu item ini Pedas, asin, gurih. Ada malah-malahnya kebas gitu. aduh masih lapar, jadi aku beli sate 20 ribuan rupiah isi 3. Ini sapi ya guys ya. Ini malahnya di sini enak guys. Lebih flavorful, rempah-rempahnya itu medok tapi nggak mengganggu guys. Jadi nggak bau yang aneh. Chongqing ini bukan kota datar ya guys. Kita ternyata lagi ada di gunung, lembah, belok kiri naik. Ternyata kita udah di lantai 2. Ternyata lantai 22. Menurutku Chongqing ini kota yang paling unik yang pernah aku datengin. Penuh dengan jembatan, gunung, sungai, bangunan tinggi, kereta, dan terutama kalau malam dia berubah jadi kota cyberpunk. Karena banyak pegunungan, jadi banyak jalan tol yang dibangun dengan menjebol gunung loh. Ini aku lagi di terowongan yang literally beneran nembus gunung. Jalan kecepatan tinggi selama 5 menit, aku baru bisa sampai ke gunung sisi satunya. Bayangin. Gedung nempel bukit, hasilnya kamu itu seperti ada di kota yang 3D, bukan 2D lagi. Nah, paling penasaran sama makanannya nih. Gimana makanannya? Pasti unik-unik. Ayo kita makan yang paling penting di Chongqing itu makan ini. Masakan yang terbuat dari besi. Ini sih arsitektur yang nggak masuk akal ya. Bagiku tuh bagai di dunia lain. Bayangin, kereta itu bukan di bawah tanah, bukan di atas, bukan di samping, tapi nembus ke apartemen guys. Gila. Ini menjadi solusi bagi kota Chongqing yang memang penuh dengan bukit, tapi mau transportasinya tetap jos. Nah, katanya tetap silent, kata warga, nggak mengganggu karena levelnya cuma 60 dB atau setara dengan mesin rumah tangga. Dan juga memang si struktur rel sama struktur kereta apinya itu nggak nempel sama apartemen langsung. Karena nggak nempel berarti nggak ada getaran, jadi nggak ngomong. Ini bener-bener ya di luar otak, guys. Aku lagi di The Ring Mall Chongqing. Ini tuh keren banget karena coba dong.
ada hutan indoornya guys. Pohonnya beneran tanaman hidup pakai sistem suhu dan kelembapan khusus, bukan pajangan plastik. Vibes-nya kayak masuk hutan di masa depan. Masa ya di mall tuh ada air terjun, ada pohon asli, dan bahkan tadi ada pintu masuk ke hutannya. The most eco-friendly mall di Cina. Gila guys, ini pertunjukan the best. Sumpah, gak hanya panggungnya yang gerak, sudah panggungnya itu 3D, 4D, di bawah, di atas, di samping, kanan, kiri, tiba-tiba keluar jadi panggung baru, set baru. Terus, kursi nontonnya juga goyang. Coba kamu gimana? Bagus Pol. Pol-polan. Wajib kesini. Malamnya aku hunting pertunjukan langit yang katanya terbuat dari belasan ribu drone. Kayak apa sih? Dongcing. Sekarang Cina sangat mengurangi pertunjukan kembang api yang berakibat polusi logam berat. Solusinya drone light show. Jujur ini lebih wow daripada kembang api. Oh iya, setiap periode beda gambar ya, jadi kalau kamu kesini waktu lain bisa beda. Wah, pas udah balik. Ini gimana sih? Weh, nemu guys ibu-ibu olahraga. Pertama kalinya di Cina. Di sini suhunya lagi dingin banget sampai 8 derajat guys. Tapi ibu-ibunya semangat banget loh. Ya apa? Nanti kamu pas video pas dia. Kamu belum siap? Udah. Oh. Wah, Chongqing ini makanannya, snacknya memang unik banget. Ini tapi bener-bener tulang muda doang guys, nggak ada Daging. dagingnya. Tipe makanannya tuh gurih, pedes, emang bikin healer. Aku juga bakal bikin satu video lain khusus, judulnya 24 jam kulineran di Chongqing. Lama banget punyanya. Ini bisa ditiru nih packaging kayak gini. Jadi di atasnya mangkok, di bawahnya ada minum. Setelah semingguan di Cina, kita bisa lihat ya betapa majunya negara ini. Urbanisasi naik, pendapatan per kapita naik, tapi juga ada hubungannya dengan pola makan. Pola makan jadi semakin instan, dan juga yang dulunya negara miskin yang banyak karbo, kalori rendah, jadi kalori tinggi, makanannya banyak macam-macam, kalorinya tinggi semua. Hasilnya 30%-an orang Cina mengalami overweight dan belasannya mengalami obesitas loh, karena semakin maju. Konsumsi sodiumnya lebih wow lagi, 4.000 sampai 5.000 mg sodium. Untungnya pemerintah Cina nggak tinggal diam, mereka menargetkan konsumsi sayur per kapitanya naik, kemudian konsumsi yang lain-lain yang sehat-sehat juga naik, dan juga membatasi gula dan garam. Gimana caranya? Pertanian ditingkatkan, distribusi diokekan, semuanya jalan. Ya emang gitu ya, negara miskin punya problem, negara kaya problemnya sendiri. Semua bisa dibeli, akhirnya makan, terus makan. Resiko diabetes, kolesterol meningkat. Nih ya pertanyaannya, aku bakal naik berapa kilo ini? Soalnya makanannya harus kayak orang Cina asli. Minyak karbo, manis. Ini sesuai request kalian ya, yang bilang jangan ketersehat, terkurus mulu, terlangsing. Oke, ini aku ke negara maju tapi obesitasnya termasuk tinggi.
Aku on the way Shanghai, salah satu kota paling canggih sedunia. Di sana aku ingin berburu hal-hal yang aku kira cuman ada di film sci-fi. Masalahnya di Shanghai ini 10 kali lipat lebih gede dari Jakarta. Nemu nggak ya? Welcome to Shanghai! Tapi pertama-tama kita mau isi perut dulu. Wajib makan xiaolong pao. Nama xiaolong pao itu ada 3 kata. Xiao artinya kecil, long artinya keranjang bambu, dan bao artinya bakpao. Jadi artinya bakpao kecil yang dikukus di keranjang bambu. Selain daging, isinya kuah yang bakal meletup di mulut. Ini niatnya pesen protein lah, kok jadi adalah shock sih ini. Xiaolong pao ke Shanghai. Ambilnya harus hati-hati begini. Oh, ini aja udah netes guys. Tambahin jahe, kecap manis dikit. Kok kecap manis? Kecap asin weh. Kita tusuk dulu di sini. Kok moncongnya ke sana? Weh, dah. Nggak hangat. Terus kalau supnya udah habis, masih tinggal dikit, kita emplok. Kuahnya penuh dengan gelatin. Tapi hati-hati buat kalian sobat muslim, biasanya ini babi ya. Apa mau aku buatin versi halalnya? Ini mie campur ini ya. Agak takut nih. Ngambil proteinnya aja selalu kejebak sama ngambil minyaknya juga. Enak nih kelihatannya. Plot twistnya di mie-nya juga ada minyak. Panas enggak? Berarti langsung begini bisa? Enak. Enggak panas, pas anget. Waktu dimakan langsung meletus. Airnya meletus keluar. Enak. Ini ada babi ya tapi ya? Ini bukan ada babinya, itu semua babi. Oh, ya. Ada nggak sih yang dijual nggak babi? Nggak tahu, tapi bisa kok bikin dari ayam. Iya. Ini yang bikin enak itu kuahnya sih. Ya, bisa. Kuahnya. Wow. Enak. Pagi, hari ini kita mau mengeksplor dunia robot dan dunia AI lebih jauh lagi. Let's go! Kita berhari-hari di Shanghai mencari robot. Salah satunya taksi robot yang bisa jalan sendiri tanpa supir. Ternyata nggak segampang itu. Hari ini kita mau mencoba hal yang selama ini kita kira nggak mungkin dalam sepanjang usia kita. Tapi nggak tahu nih berhasil apa nggak ya? Wah, dia mau datang ke kita. Harusnya betul. Aku pernah lihat videonya dia pakai Lexus. Wes, Betul. Dia pakai Lexus. semangat pasti bisa guys. Ini kita. Bukan. Lihat guys. Ya. Gak ada supir di kursi pengemudi. Halo. Betul. Kita harus scan dulu. Dia kok tahu kita di sini persis.
Ini loh. Harus scan dulu untuk membuktikan bahwa beneran kita yang pesen taksi robot ini. Masalahnya, pas scan dia itu ngomel terus pakai bahasa Cina yang kita nggak paham. Memang beneran nggak ada orangnya sih guys. Kaget aku kok dibel. Suamiku kesulitan guys, soalnya semua butuh translate. Unlock kan sukses. Komplit. Wes ayo. Dibuka. Loh. Ya. Tutup Ya, kirain tutup sendiri. Saking excitednya aku sampai lupa nutup pintu. Pencet ya, 1, 2. 即将出发，全程请系好安全带。空调已开启，坐或后排车门后手动调节风速和风向。 Dulu mau nabrak guys. 会可点击 Nah, mundur dulu. 获得帮助。 Kita mau kemana ini? Aku beneran gak nyangka banget sih kayak gini bisa ada di dunia nyata. Kita bisa duduk santai di taksi, mobilnya jalan sendiri. Gila sih ini. Ini mulus banget, dia ngikutin marka jalan. Ada mobil. Hati-hati woi. Wah itu lampu merah itu. Challenge. Oh. Ini ngeremnya mulus ya. Dan dia tidak melebihi marka jalan sama sekali. Pak Bet. Halo. Nah, di depan memang belum boleh duduk, makanya sampai ada boneka. Ini orang-orang di luar nggak tahu nih kalau kita berjalan tanpa supir. Ada orang sepedaan dia juga tahu. Jadi ini bukan perkara mobilnya aja ya yang canggih, tapi sistem kota, sistem traffic light, kemudian semuanya itu terjadi dalam milliseconds. Ini jalan dia kirim ke pusat. Pusat ada apa? Lampu merah, lampu hijau, penyeberangan, orang menyeberang, semuanya terpusat. Ini dia juga ada lampu merahnya. Oh, dia tahu kalau hijau. Loh. Mulus guys. Jujur, skill menyetirnya sama aku kayaknya bagusan dia, bener gak? Manuvernya mulus, weh. Senang sekali ya. Iya, dia tahu kalau 5 detik. 2, 1, loh, sudah nge-start dia, loh. Belok-belok, loh, meluruskan marka jalan, weh. Terus tadi itu kan aku cari QR code-nya, jadi aku mendekat ke arah sisi situ aku langsung dibel. Berarti itu juga kalau ada orang sepeda, penyeberang jalan gitu, dia akan dibel kalau terlalu dekat. Ini nggak ada orangnya weh, jangan ngawur. Itu ada orang sepedaan kelihatan ya. Ini sepedaan loh. Itu beneran sepedaan, lihat. Real time ini. Nah itu, motor-motor sebelah sana juga tahu loh. Jumlahnya pun sama. Bentuknya sama. Kok bisa ya? Gila sih, ini experience banget. Ini sih memang hidup di masa depan. Oh, ada pejalan kaki. Ini sebenarnya hijau ya? Hijau nggak sih? Hijau. Tapi ada pejalan kaki, jadi dia diem. Weh, kita dipinggirin guys, soalnya memang sudah sampai di titiknya. Udah sampai nih. Kiri apa kanan nih? Kanan ya? Bye-bye. Bye, Pak Bet. Aku harap juga seru bagi kalian yang nonton ya, karena bagiku kayak nggak ngotak sama sekali. Selanjutnya, aku mau nyoba mendatangkan makanan dari udara. Lagi-lagi ini gabungan futuristik, campur magic, campur gak percaya. Bisa nggak sih? Ayo deh. Ini nggak ada translate ya? Nggak bisa ditranslate tapi. Kita langsung oke aja soalnya takut tutup guys, buruan langsung ya. Masalah kita di mana-mana sama, bahasa. Bagi kalian yang bisa bahasa Mandarin, privilege sih. We try to give money. Akhirnya dibantu orang jadi bisa.
perlu nomor sini soalnya. Dan kita pakai nomor Indonesia. Tunggu, sekarang kita tinggal menunggu. Setelah nunggu 15 menitan, tiba-tiba ada suara dari jauh. Loh, kok di situ? Oh, putar. Maaf ya lebay, tapi aku nyari ini lama banget sampai hopeless dan akhirnya nemu hari ini. Nyampe guys, nyampe. Ini boxnya. Ini harus di unboxing di sini guys. Oh. Parah. Oh gini loh. Nah pas. Bye. Mari makan. Unboxing makanan dari udara. Packagingnya sih aman banget dan masih anget loh ini. Fresh dari restoran. Wow. Makan mie dari udara. Bah, minyak lagi guys. Biar nggak tumpah di langit, kuahnya dipisah gini loh. Jadi nggak ada drama hujan kuah pas drone-nya on the way. Kita coba ya. Jujur kalau kamu nggak diberitahu ini dari drone, kamu nggak bakal nyadar sih. Ayo sini. Kita coba beefnya. Ini sapi ya guys. Kalau mie di Cina campur daging sapi, udah pasti sapinya lembut. Saya seruput kuahnya dulu. Asinnya pas. Makan mie gurih, pedes, anget. Pas cuaca lagi 12 derajat, rasanya anget banget di perut. Di mall guys, yang bersihin robot. Dan ini ada juga di jalan raya ya. Coba aku mau di depannya. Maaf, aku mengganggu. Jujur semua orang lihat ini biasa, nggak kayak aku yang katrok. Ini alat pembersih pasti. You dear AI. Ini dia lagi nggak kerja. Itu dia ada kameranya sih, nanti dia jalan. Gitu. Oh ya ini pantesan ya. Aku kerasa selama di Cina ini bersih semua lantainya. Ternyata ada robotnya. Sumpah itu, mana bisa manusia kayak gitu. Kayak bisa manusia itu. Dek tadi muter fidget spinner dek, pedang weh. Ini gak penting tapi atraksi. Lu dibalik no. Weh. Gak kuat deh. Gak kuat. Kamu belum kuat. Iya. Gak kuat lah. Teo. Cayo. Wah, ini bisa chess, catur. Teo bisa catur. Manusia versus robot nih. Siapa yang bakal menang ya? Keren banget, semua gerakan suamiku diantisipasi dengan cepet. Rasanya beneran kayak main sama lawan yang punya otak sendiri loh. Lah curang. Aku pas yo dek 1 detik tak pencet. Ini bebanannya. Langsung. Gak ada orangnya. Itu loh, kamu lihat tuh. Iya. Ya robot. Ini buat akuisisi dan training full stack. Jadi buat di gudang-gudang pakai robot ini. Lihat nih. Aku kirain apa kan? Ternyata dia ini loh, tangan. Kayak Iron Man untuk membantu pertambangan katanya. Tuh. Ini namanya exoskeleton. Alat yang bantu tubuh manusia untuk gerak lebih kuat dan cepat. Oh, dia kayak menyesuaikan. Wah,
Ini bagi yang ototnya lemah kayak orang tua ya, cocok ini. Ini kamu kelihatan loh. Beneran alat ini bantuin aku melangkahkan kaki padahal aku lagi nggak effort. Nah, ini cocok buat naik tangga. Ya kayak aku kayak didorong. Terutama di bagian hips sih. Menurutmu ini bikin orang semakin rajin jalan atau males jalan nih? Kalian pikir aku ini jalan? Enggak guys, ini yang bikin aku jalan. Wing, 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 wing. Ini zamannya robot. Welcome to China. Terus mentang-mentang di Cina malah kesempatan mau beli gadget. Kameramu loh sudah 5. Kamu koleksi kamera jadi ya? Yalah, kolektor. Duh. Bener. Katanya gak mau belanja malah belanja. Mahal. Di Shanghai, selain xiaolongbao, wajib banget makan makanan khas Shanghai yang satu ini. Restorannya udah ada sejak tahun 1798. Restoran ini memegang 1 Michelin Star dalam Michelin Guide Shanghai. Di sini dekorasinya bergaya nostalgia Shanghai era 1930-an. Ada minusnya guys, antri 2 jam. Oke. Kok kecil deh. Menyesal beli yang small. Di restoran ini, crab pro rice dinobatkan sebagai hidangan top 1 menurut Black Pearl Guide. Wajib dicoba kalau kesini. Kita coba nasinya sama kuah kepitingnya terpisah dulu. Ini rasa kepitingnya kuat, tapi nggak amis guys. Kuah vibe-nya ini ya kayak sup kepiting di restoran Chinese yang biasa untuk kawinan tuh. Rasanya laut banget. Nggak salah makanan ini jadi juara 1 se-Shanghai. Pantesan restorannya bau kepiting guys. Ini kepiting banget tapi nggak amis. Sebenarnya makanan ini requestan suamiku karena abis lihat TikTok. Cuman karena FOMO, padahal dia itu loh ada alergi seafood. Nah, Bagi pembenci kepiting gimana? tapi tetap ada bangnya, tapi memang gak amis. Apa ya? Susah dijelaskan. Kok bahaya ya? Kayak bibirku mulai keras something. Dibilangin jangan makan seafood, maksa kesini. Ini nggak untuk ditiru bagi yang alergi. Untung bawa obat dan berhasil. Bayangin ya kalau obatnya gagal gimana di negara orang nggak bisa bahasa terus alergi. Kamu yang ngajak kesini. Kan harus katanya wajib. Tapi tidak membahayakan nyawa, Untuk seluruh dunia. Makanya jangan FOMO kalau jadi orang. Membesar. Mandi dulu. Ayamnya harus mandi. Enak ini daripada itu. Itu loh ayam rebus. Tapi ini tidak bikin sakit jiwa. Ya itu salahmu sendiri. Wah. Kita mau eksplor lagi keanehan dan keindahan Cina. Yuk kita jalan-jalan bareng. Kamu kebayang gak sih kalau mall bentukannya bisa begini? Ini mall. Aku aja sulit mendeskripsikannya. Ini namanya 1000 Trees.
Kopi lagi. Ini enak. Sepeda. Nih kamu, pegang. Ini hasil kamera yang kemarin beli guys. Katanya sih biar bisa buat konten point of view gini. Gimana? Pemandangannya bagus nggak? Selama di Cina, aku juga tetap olahraga dan ini lagi lari di daerah Deban, Shanghai. Dulu, Deban adalah area utama buat perdagangan internasional di Shanghai. Setelah Shanghai dibuka sebagai pelabuhan di Perjanjian Nanking 1842, sekarang jadi tempat jalan-jalan hits dan foto di Shanghai. Siapa lagi? Beli, tahu, beli. Apa sih? Jagoan. Loh. Ini jagoan. Sundawa itu loh, Gak jagoan. bener kamu. Sesuai janjiku, seri minimarket keliling dunia juga berlanjut. 24 jam di Shanghai hanya makan. Minimarket. Bakal aku upload di satu video khusus. Sampai guys di tempat paling bahagia sedunia, Disneyland. Pokoknya di Cina ini bakal banyak konten. Rame banget guys, ini weekend soalnya. Ayo. Termasuk konten Universal Studio dan Disneyland ada video sendiri. Ayo deh. Shanghai. Ferry. Di sini udah 4 kali minum cagi. Erani jauh. Ini kayak Bundaran HI, terus ini Monas. Ya kan? Ini Len. Ngawur. Ini Bundaran HI, ini Monas. Sejak ribuan tahun lalu, Cina udah membentuk sistem negara yang dulunya hanya bertahan untuk perang, sekarang makin masif dan sekarang modernisasi untuk lebih maju. Dari besarnya tembok Cina dan Forbidden City sudah terlihat bahwa skala besar adalah kepemilikan Cina dan juga nyambung ke pola makannya, makanya makin modern, cepat, efisien, dan serba canggih. Namun kalau semua hal didesain untuk lebih besar dan lebih cepat, sampai kapan ada kata cukup? Infrastruktur di Cina itu masif, terhubung, semuanya serba maju dan gak ngotak sama sekali. Tapi sayangnya di kota besar Cina justru aktivitas menurun. Loh kok bisa? Kan katanya kalau transportasi umum itu wow, pasti jalan kaki makin juga jauh. Dalam 10-15 tahun terakhir, Cina punya ledakan mobil murah dari Wuling, Xiaomi, Huawei, Chery, BYD, semuanya hampir 30-70 juta rupiah itu ada loh guys. Bahkan masih banyak subsidi. Ojek online Carphone itu masih sangat murah. Jadi orang yang biasanya jalan ke MRT station sekarang bisa naik mobil dengan lebih murah dan mudah. Jadi aktivitasnya turun. Di Cina kamu bisa naik taksi tanpa supir. Bahkan kamu terlalu nyaman sampai kamu lupa untuk bergerak. Bahkan sesimpel belokin setir. Meituan drone, makanan dari langit. Begitu efisiennya ya. Banyak tempat umum luas seperti tembok Cina, park yang besar tidak bisa dijangkau oleh driver ojol, malah dijangkau oleh Meituan drone dari langit. Literally makan tuh datang ke kamu, bukan kamu yang mencari. Berarti drone tuh bukan gimmick ya. Efeknya ke pola makan sangat jelas, semakin mudah dan cepat. Bahkan usaha kita untuk meraih makanan sudah hampir tidak ada. Kamu mau bersih-bersih, robot jalanan yang kerja untuk kamu. Di sisi lain, lapangan kerja manusia kurir yang masih tersisa justru mendapatkan beban yang sangat ekstrim. Sedangkan kelas menengah seperti kita atau yang malah lebih atas lagi, hanya menikmati pasifnya saja, makin mager. Cina makin agresif mengajarkan anak kecilnya dari umur 5-10 tahun AI, coding, programming supaya generasi depan siap melawan dunia. Namun anak-anak negara canggih di dunia ini malah menjadi kurang gerak karena mereka sibuk menatap layar. Exposure, food delivery, and kecanggihan semua sudah tertanam sejak mereka muda. Jadi bingung ya, di satu sisi memang tambah canggih, tambah pinter, di sisi lain
makin mager, makin gak tahu bagaimana cara mengolah makanan secara asli. Semakin canggih proses memasak, semakin jauh pula manusia dari makanan itu sendiri. Tapi anehnya lagi, makanan di sini murah-murah. Makanan di restoran sini anehnya lebih murah daripada mal-mal di kota besar di Indonesia. Ada efek positifnya. Jumlah protein intake itu meningkat 18 kali lipat di puluhan tahun terakhir. Makanya orang sini tuh tinggi-tinggi loh. Negatifnya, persaingan makanan semakin ketat. Jadi penjual makin berlomba-lomba masukin minyak, sodium, micin ke dalam makanannya. Supaya apa? Gak kalah saing. Smart City di Cina makin bikin semuanya aman. CCTV di mana-mana, polisi di mana-mana. Tapi apakah privasi kita tetap terjaga? Gak cuman itu, teknologi canggih Cina juga ada e-wallet, sistem blockchain untuk traceability food. Kita bisa tahu ayam yang kita makan dari mana, disembelih kapan. Jadi kalau ada misalnya keracunan nih bisa di-trace tracking dengan cepat. Keamanan makanan juga jauh lebih aman. Tapi pertanyaannya, aman sama dengan sehat gak? Ternyata pilihan kita sebagai manusia untuk memilih makanan tetap berarti. Di Cina setiap menit ada 56.000 pesanan makanan online. Masif banget. Robot di jalan, robot di dapur, robot di rumah. Semua bisa merombak pola hidup dan pola makan kita sehari-hari. Setiap tugas yang diambil oleh satu robot, semakin pula satu aktivitas hilang dari kehidupan kita sehari-hari. Dulu kita ngobrol sama supir, kurir, kasir. Sekarang interaksi itu terpaksa hilang. Semakin sedikit alasan kita untuk bertegur sapa dengan manusia lainnya. Pertanyaannya, kalau manusia jarang ketemu manusia lainnya, siapa yang membentuk karakter generasi kita berikutnya? Di sisi lain, kamu nggak bisa samakan modernisasi dengan keburukan. Kamu juga bisa ambil alih dari keluarga kecil, dari rumah tangga kamu sehari-hari. Justru di keluarga dan meja makan rumah, generasi berikutnya telah dibentuk. Disiplin, selera makan, cara kamu memandang tubuhmu sendiri. Itu semuanya diatur dari meja makan rumah. Kalau orang tua berani memilihkan anaknya makanan yang lebih baik, generasi berikutnya bisa terselamatkan. Jangan sampai kecanggihan dan modernisasi mengatur kamu sampai kamu tidak bisa kalau nggak ikut arus. Manusia harus bisa memilih mau jadi apa di tengah kecanggihan dunia ini. Selamat datang di masa depan, jangan sampai kamu ketinggalan. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bantu konten ini supaya lebih viral biar mengedukasi cara pandang hidup masyarakat seluruh Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagramku di Elaina Hanafi, bacanya Ila Hanafi. Dan see you on my next investigasi diet di negara lain. Bye! Hello, moment of truth. Hari terakhir di Cina. Koma 7. Ini sih biasan deh. Hah? Loh, apa? Gak bisa baca. Loh. Jadi anjing. Jadi pop. Ih, tapi Loh. Ih. Jujur nih tapi agak kasihan ya. Kan ya mending kucing atau anjing asli gitu loh. Ini agak menyedihkan jujur.